Nah, kita lihat gambar di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk pada ikhfa hakiki ausat. Nah, kenapa dikatakan ausat? Karena kita lihat gambar di samping, wa dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian kita terapkan, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Semoga dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah, pergi umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 261. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 261 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, dengan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami. Karena harapan kami, walaupun kita belajarnya itu pelan-pelan, perlahan-lahan, sedikit-sedikit, yang terpenting bagi kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid, dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya, kemudian bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari atas ini sampai bawah ini. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan bisa lebih mudah dalam memahami apa yang kami sampaikan, seperti itu.
Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, yang kedua nih, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf, huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, pertama di sini matsalul ladzi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Huruf lam ini. Nah, perhatikan gambar di samping itu. Jadi setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sedangkan huruf lam ini termasuk kepada huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam yang satunya mana? Begitu kan? Nah, di sini kan ada huruf lam bertasydid nih. Kalau diurai, maka ini ada dua huruf lam. Nah, jadi ini huruf alif, huruf lam, baru ada huruf lam yang ini lagi. Cuman huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Nah, di sini ada huruf lam bertasydid. Berarti kalau diurai ada dua huruf lam. Maka di sini huruf syamsiyahnya yakni huruf lam ini. Nah, begitu. Matsalul ladzi. Kemudian dzi dibaca panjang. Perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada, perhatikan rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalnya nih dulu saudara belajar dengan guru ngajinya, terus guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini itu maksudnya huruf sukun itu. Nah, jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh. Ini baris satu miring di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Matsalul ladzi, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Matsalul ladzi, ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara menentukan cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad, panjangnya gunah atau dengungan, nah baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Matsalul ladzina yunfiqu. Di sini ada huruf nun sukun. Setelahnya adalah huruf fa atau nun sukun bertemu dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas huruf fathatain, baris 2 di bawah huruf yang nomor 2 kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, terjadilah hukum tajwid. Contohnya kayak gini, ini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat gambar di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, kenapa dikatakan awsat? Karena makhrijul huruf no dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak dekat juga tidak jauh makhrijul hurufnya, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya dengan cara disamarkan kemudian didengungkan. Maka kita baca seperti ini. Yungfiqu. Bunyi non ini kita samarkan, tapi jangan dibaca yungfiqu, jangan. Yungfiqu begitu. Kemudian kita dengungkan atau kita gunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian yungnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yungfiqu, begitu. Untuk panjangnya gunah atau panjangnya dengungan itu
Ada ulama yang mengatakan panjangnya itu 2 harokat begitu. Yunfiqu, ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ini harokat dhammah namanya ini, atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, sehingga ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Yunfiquna amwalahum. Di sini ada huruf mem sukun, ini huruf mem, ini tanda sukun. Bertemu dengan huruf waw atau mem sukun setelahnya huruf waw. Kita lihat gambar di samping. Hukum mem sukun ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3. Nah, di situ bacaannya izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu kalau ada mem sukun, kemudian mem sukunnya ini tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mem, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mem sukunnya bertemu dengan huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mem di sininya nih, maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Amwalahum, begitu. Kemudian wa dibaca panjang. Wa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Sekarang perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, kalau ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah ini atau harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Amwalahum, hum. Ini apa hukumnya hum? Seharusnya ini saudara sudah bisa menerka, sudah bisa memahami hum ini apa hukumnya. Kalau misalnya masih belum paham juga, kita jelaskan kembali ya. Perhatikan yang di kotak nomor 3 lagi. Tadi di sini kan sudah kami jelaskan nih. Kalau ada mem sukun, mem sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mem, maka semua hukumnya izhar syafawi. Ini mem sukun, ini huruf mem, ini tanda sukun. Bertemu dengan huruf fa, bertemunya dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mem, maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak perlu baca pendek saja. Amwalahum fi sabi, fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus 1 yang warna hitam. Penjelasannya sama dengan ini tadi. Ini penjelasannya sama dengan ini nih. Fi dibaca panjang. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf ya sukun. Maaf, dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah nih, yang memiliki baris kasrah nih, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada baris 1 di bawah huruf. Nah, maka huruf yang memiliki baris 1 di bawah huruf ini dibaca panjang. Sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Amwalahum fi sabi, bi juga dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan ini. Masih di rumus 1 yang warna hitam. Karena ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada tanda baca kasrah nih, ada harokat kasrah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini, memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sehingganya bi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi sabilillah. Nah, di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, berjumpa kita dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ini ada tanda baca kasrah nih. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca kasrah nih, ini baris 1 di bawah huruf tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Jadi huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga dibaca sabilillah, jangan dibaca sabilillah, jangan.
Dibaca tipis, sabilillah begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf lam. Ini huruf alif, ini huruf lam bertemu nih dengan huruf lam ini nih. Perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini sebenarnya sama dengan yang di sini tadi, sama sebenarnya. Akan tetapi kalau yang di sini tadi huruf lamnya dia yang satunya itu tidak ditulis. Kalau ini ditulis nih, maka ini cara membacanya dibaca idgham. Jadi ini huruf alif lam bertemu dengan huruf lam, karena huruf lam huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Maka kita dibaca idgham. Jadi sini huruf lam yang ini nih enggak ada tanda bacanya kan? Dari li langsung ke huruf lam yang ada tanda bacanya, ini sabilillah begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Sabilillah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3, tapi yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri atau tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Sabilillah. Tapi di sini ada sedikit tambahan pengetahuan. Kalau dalam penulisan Al-Quran Madinah, maka di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini. Tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja. Fi sabilillahi kamatsali habbatin. Di sini ada tanda baca tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada alif ada tanda bacanya, alif ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kita lihat gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau huruf-huruf yang di samping itu, daripada 6 yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Sehingganya dibaca jelas tak berdengung. Tanwin ini kita baca jelas, habbatin. Kemudian tidak didengungkan, jadi pendek saja, jangan ditahan suaranya, pendek saja. Habbatin begitu, habbatin seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba atau nun sukun yang setelahnya huruf ba. Kita lihat huruf ba ini huruf apa? Kita lihat di samping, huruf ba termasuk huruf iqlab. Maka nun sukun bertemu dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Maka cara membacanya dengan cara merubah nih menjadi huruf mim. Yang kita baca batat, jangan dibaca ang, jadi dibaca an. Kita baca an batat an, jangan, tapi dirubah menjadi huruf mim. Batat, seperti kita dengungkan, suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Batat, nah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ta sukun. Nah, kita baca seperti ini, batat tat, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir, tapi alirannya itu dia seperti memercik. Batat, nah seperti itu. Nah, karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi di antara sifat-sifat huruf ta itu adalah hamas gitu. Batat sab. Nah, di sini ada huruf ba dia sukun. Nah, perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun, pantulkan cara bacanya. Sab, mantul seperti itu. Karena di antara sifat huruf ba adalah sifat qalqalah. Maka pantulkan sab, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau dapat juga kita pahami supaya lebih mudah lagi, karena dia berada di tengah bacaan kita. Ini kan di tengah bacaan kita. Kecuali kalau kita misalnya berwaqaf, kita berhenti, kita tepat di huruf qalqalah, maka itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qalqalah ini, tidak.
dia berada di tengah-tengah bacaan kita. Nah, maka dinamakan qalqalah sugura, seperti itu. Sab'a sana. Nah, dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam, perhatikan. Nah, dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. Sab'a sanabila fi juga dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan dengan fi ini tadi, dengan bi ini tadi, sama penjelasannya. Nah, ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, jadi untuk gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena sudah kita temui di 3 tempat tadi di atas nih. Fi kulli sum. Di sini non sukun bertemu dengan huruf ba. Ini non, ini tanda sukun bertemu dengan huruf ba. Ini tadi di awal ini non sukunnya bertemu dengan huruf ba. Nah, maka ini apa hukumnya? Sama hukumnya iqlab. Nah, untuk gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena tadi sudah kita tampilkan di sini dan penjelasannya sama. Non sukun bertemu dengan huruf ba merupakan huruf iqlab, maka hukumnya adalah iqlab. Maka cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Kemudian kita dengungkan jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sumbulatim, begitu. Nah, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kita lihat huruf mim ini huruf apa? Nah, perhatikan di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin bertemu dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya kita masukkan, kemudian juga kita dengungkan. Yang dimasukkan itu apa? Bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf mim. Kita baca bulatim, jangan dibaca bulatin, jangan, tapi tim masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kemudian kita dengungkan, kita gunahkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sumbulatim mi'atu habbah. Kemudian ini kenapa kok dibaca habbah, tidak dibaca habbatin? Tidak dibaca habbatin. Kenapa? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf ya, atau berhenti, kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf ta marbuthah ini, kan huruf ta marbuthah tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, jadi dibaca habbah. Kenapa kok dibaca habbah, tidak dibaca habbat? Kenapa begitu? Jadi ini namanya adalah ta marbuthah. Nah, ciri-ciri ta marbuthah itu di atas huruf ta, di bawahnya huruf ha. Nah, kemudian kaedahnya kalau misalnya kita membaca Al-Quran kita, kemudian kita berwakaf, berhenti kita untuk mengambil napas ya, berwakaf kita, berhenti kita tepat di huruf ta marbuthah, maka huruf ta dirubah menjadi huruf ha. Jadi begini, supaya lebih mudah lagi, kalau kita berhenti di huruf ta marbuthah, maka yang dibaca huruf ha, habbah, begitu. Yang dibaca huruf ha yang di bawah ini. Tapi kalau misalnya kita tidak berhenti di sini ya, kita wasolkan bacanya, maka baru huruf ta ini dia berlaku. Nah, kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, kita tidak berhenti di huruf ta marbuthah ini, maka kita baca habbatin dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita wakaf tepat di huruf ta marbuthah, maka huruf ta-nya dirubah menjadi huruf ha. Ciri-ciri huruf ta marbuthah, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwakaf dulu. Berhenti dulu, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat
sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.